Selamat malam. Kita nunggu Dedes. Ini orang. Halo, Selamat malam. malam. Aku kan kok watu-watu apa? Watu-watu. Biasa. Aku ya tak melu ah. Jane ya apa lho to? Ngono kan iki. Nah. Bab Hmm, sekarang sik masuk sik ke sik bab 14 bab 14. Iki sik tak waca ya. Bab dari 14 sih. Jadi egalitarisme bab ke 14. Bab 14 ini adalah kita kembali ke bukunya Jared Diamond ya. Bab ke-14 ini adalah bab ke-14 ini adalah bagian atau bab terakhir dari yang namanya part 3 ya, bagian ketiga. bagian ketiga. Bagian ketiga ya. Betul. Bagian ketiga dari From Food to Gungeon and Tea. Jadi ya, bagian ketiga itu kemarin yang kita sebelumnya kita sudah melihat bagaimana yang namanya kekuatan kelompok itu eh, berubah dari yang namanya makanan itu karena makanan itu adalah sumber daya yang paling diandalkan pada saat zaman pemburu pengumpul ya. Nah, nah kemudian berubah menjadi ke Gun, Germ, and Steel. Nih, balik kita buka ke buku ini mengenai bab 14. Bab 14 ini terlalu panjang ini kalau dibahas Betul. sekali ya. Cuma Nanti 1 jam itu nah kurang. kurang. Nanti kita ngomong mungkin 2 atau 3 tapi nggak apa-apa. Nanti kalau bisa dua juga dua. Nah, balik ya kita ke yang namanya sekali lagi nih Jared. Ya, Jared ini kalau membahas memang nggak play dalam artian itu bahasanya itu dia khas Jared Diamond itu menyajikan fakta gitu ya. Dan faktanya itu berakhir dengan lu kok gitu ya. Jengkelin itu. Oke. Jadi bab 14 ini kalau di bahasa Indonesia kan dari egalitarisme gitu. Egalitarisme. Dari egalitarisme ke kleptokrasi. Maksudnya apa? Ini nanti memang sebetulnya ini yang apa namanya? yang di bab ini banyak frase atau bahkan banyak narasi yang digunakan oleh Yuval Noah Harari ya di Oke. bukunya ya. Jadi Yuval Noah Harari menjelaskan bagaimana dari egalitarisme ke kleptokrasi ini dengan bahasanya dia. Tapi yang namanya kleptokrasi ini adalah betul-betul kata yang pertama kali dipakai ya ini si Jared Diamond ini Dijaret. ya. Si Jared ini ya. Nah, Berarti yang nyiptain istilahnya itu beliau iya berarti. kleptokrasi ini. Jadi kleptokrasi ini adalah eh, istilah original dari Jared. Saya kleptokrasi itu adalah eh, birokrasi atau kekuasaan itu atau ya administratur kelompok itu mengambil kepunyaan yang diatur gitu ya, Oke. mengambil kepunyaan yang diatur dalam hal ini dalam hal ini siapa ya masyarakat itu ya masyarakat misalnya petani yang bekerja petani gitu tapi yang kalau nanti apa pembagian apa namanya pembagian hasil panen Hasil gitu tani. loh itu yang petaninya dapat sedikit itu tapi sekali lagi kekuatannya bukan pada sumber makanannya bukan pada itu tapi kembali yang namanya spesialisasi atau spesialis non petani dan non pemburu itu jauh lebih Mhm. penting di dalam hal ini. Nah kita mulai nanti ini ada bab-bab yang penting dalam dalam apa dalam yang pingin disampaikan Jared ini Oke. ya Jared
lagi Jared ini buku ini ditulis dari sekitar 3.700 halaman tesis itu ya dijadikan buku ini ya dijadikan buku ini. Jadi ya bagaimanapun juga dia sudah berusaha meringkas buku ini tapi tidak bisa diringkas lagi gitu ya. Iya, Jadi betul. ya tidak bisa diringkas lagi. Misalnya ini bagaimana Jared yang hidup yang melakukan penelitian lama di Papua menyampaikan satu hal yang mungkin kita nggak ngira bahwa tahun 79 itu masih terjadi hal-hal seperti ini. Hmm. Tahun 79 itu Indonesia sudah merdeka merdeka hampir 25 tahun ya. Hampir 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 35 tahun Indonesia hampir hampir 35 tahun Indonesia merdeka itu ya, tahun 79 34 tahun merdeka. Tapi membayangkan dan ini kejadiannya ini di Indonesia gitu Di ya. Indonesia, di Ya, Papua. di Papua itu bukan Papua Nugini tapi Ya, di Indonesia gitu ya. Jadi pada saat itu tahun 79 itu ya, kalau narasi-narasi yang kita dengarkan di sekolah adalah ya itu wawasan Nusantara, cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan manifestasinya. Ya itu ya merupakan Pancasila ada kristalisasi nilai-nilai luhur gitu ya. Itu kristalisasi. kristalisasi nilai-nilai luhur itu adalah yang digaungkan di Indonesia gitu ya. Bahwa yang namanya dari Sabang sampai Merauke trek jentrek pulau-pulau gitu ya. Hmm. Sambung sinambung dados setunggal nggih menika Indonesia. Kita tidak pernah menyangka bahwa tahun 79 itu kejadian ini terjadi di Indonesia. Indonesia ya. Jadi tahun 79 itu eh, yang namanya Jared itu terbang ke Papua, dalam hal ini bukan Papua Nugini tapi waktu itu Irian gitu ya. Ya, Irian Irian Jaya. Jaya. Irian Jaya waktu tahun 79 itu Jared Diamond itu terbang dengan kawan-kawan teman-teman misionarisnya itu di sebuah ceruk itu ya. Ceruk ceruk yang terisi rawa itu ya. Ceruk rawa di Papua dalam hal ini Indonesia itu ya. Dia ya itu dia bilang dia melihat ada beberapa apa namanya pondok yang Hmm. berpisah berpisah bermil-mil jauhnya gitu ya. Jadi satu satu rumah dengan rumah yang lain itu Lumayan. terpisah itu bermil-mil jauhnya. Nah, dia dijelaskan oleh pilotnya itu bahwa di suatu tempat di wilayah yang luas berlumpur itu ya, di bawahnya itu sekelompok pemburu buaya Indonesia ya waktu itu Indonesia disebut di bukunya itu Indonesia loh ya. Pada saat itu belum lama itu bertemu dengan sekelompok Papua nomaden gitu ya. Hmm. Jadi kelompok pemburu buaya itu biasanya kan buaya yang berburu cewek ya. Ini Papua berburu buaya. Papua ini berburu buaya itu ya. Itu karena Ya lah, belum modern toh. iya makanya itu. Gitu. Makanya buaya yang Ya, diburu ya sekarang buaya itu yang karena diburu modern gitu ya. toh. Itu ya, itu 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 yang nah, itu adalah dia ketemu yang namanya pemburu buaya dengan Buaya. kelompok nomad. Nah, dua kelompok ini ketemu itu saling panik gitu. Paling ya, panik bayangin Sama-sama aja. kaget. Kelompok kecil ini masih belum bisa disebut suku ya, mungkin vlog gitu ya. Apa gerombolan gitu ya, kelompok itu ya. Nah, perjumpaan atau pertemuan dua kelompok itu berakhir dengan ditembaknya beberapa nomaden oleh pemburu Indonesia gitu ya. Ya, itu. Hmm. Nah, ini ini misionaris yang bareng sama si Jared itu mengira bahwa kelompok nomad itu adalah suku yang belum mengadakan kontak ya. Suku ini namanya suku Fayu, Pak Fayu itu ya. Di Irian Barat
Barat, Irian, Irian Jaya Irian waktu itu, Jaya. Irian Jaya gitu ya. Nah, eh, yang mereka ketahui waktu itu ya, mereka itu hanya ya sekedar kabar-kabar burung tentang apa namanya, tentang suku Vayu ini ya, suku Vayu itu ya gitu. Nah, ada suku yang namanya kiri-kiri loh. Ada loh suku kiri-kiri, ojo kanan-kanan loh Kiri-kiri. ya. Suku kiri. Ada yang namanya suku kiri-kiri itu di buku ini itu berhasil dikristenkan loh ya. Ini karena yang namanya dari egalitarisme ke kleptokrasi ini adalah menceritakan tentang evolusi pemerintahan, tata kelola Struktur sosial ya. masyarakat dan agama. Oh, ini yang agak-agak Oke. rawan kalau diomongin ini. Ini di bab ini adalah evolusi agama gitu ya. Aku gak melok-melok Lah, malah. saya ngomong lah Jared Diamond. Wah, aku kan Oh iya ngomong deh. ya. Yang kita bicarakan itu bagaimana Jared Diamond apa namanya menuliskan tentang Memetakan. memetakan tentang agama. Nah, suku kiri-kiri yang tadinya nomaden itu akhirnya berhasil dikristenkan. Oleh siapa ya? Oleh misionaris gitu ya, oleh misionaris. Nah, kontak pertama antara orang-orang luar dengan kelompok-kelompok apa ya kelompok belum bisa disebut suku ya. Itu berpotensi bahaya, tapi perjumpaan awal ini ya perjumpaan awal ini kalau si siapanya Jared itu mengatakan, waduh ini masa depannya suram itu, ya masa depan pertemuan ini suram, gitu ya. Nah, gini, eh, temannya si siapa namanya, temannya si eh, Jared itu namanya Dove, ya, Dove, Dove, Dok. Dove ya. Kalau salah aku koreksin ya tuh, temannya itu namanya Dove. Dok. Datang dengan helikopter untuk mencoba menjalin hubungan, ya persahabatan dengan orang-orang Vayu gitu ya. Tapi pertemuan pertama itu membuat dia shock. Membuat yang namanya Do itu terguncang dan shock melihat, loh kok ya masih, kok ada ya manusia seperti mereka itu ya, Do gitu ya. Itu ya. Nah, ternyata orang-orang Vayu itu ya pada umumnya itu hidup dengan keluarga tunggal. Bayangin keluarga tunggal Hmm. gitu. Bahkan disebut kelompok aja belum keluarga tunggal. Tunggal keluarga ya beberapa bapak dan beberapa ibu dan beberapa anak gitu ya. Itu satu keluarga itu. Ada bapak, ibu dan anak gitu. Keluarga tunggal. Nah, tersebar di seluruh rawa-rawa yang tadi itu, rawanya itu luasnya itu bermil-mil gitu ya, berkilo-kilometer gitu ya, dan berkumpul satu atau dua kali setiap tahun. Loh, mereka itu saling ketemu itu cuma satu atau dua kali setiap tahun untuk merundingkan pertukaran pengantin Tukar perempuan. Ini di Indonesia tahun 79 gitu. Ya, 79 tahun loh tujuh ini. puluh sembilan. Ya, jadi kunjungannya itu hanya untuk pertukaran pertukaran perempuan Pengantin. gitu. Perempuan ditukar gitu ya. Rupanya pertukaran ini penting mungkin ya. Ini sangat mungkin tidak dijelaskan di sini. Mungkin ada incompatibility antara laki-laki dan perempuan yang nggak punya anak. Begitu tukar pasangan dia punya anak. Mungkin. Ini loh, Ya, ya, ya. sangat mungkin itu ya. Ya, Oke. iya loh, iya ada loh. Ada dulu penyanyi dangdut, ya, penyanyi gitu ya. Oh, belasan tahun tuh nggak Nggak punya anak itu. punya anak. Cerai itu. Terus menikah dengan perempuan lain, istrinya punya anak. Mana? Loh, yang ini menikah dengan laki-laki lain, punya anak Punya anak gitu juga. ya. Ya itu ini mungkin loh ya. Di sini tidak dijelaskan. Jadi perilaku bertukar perempuan dalam keluarga itu terjadi di apa namanya di suku Payu ini satu atau dua kali dalam setahun gitu ya. Hmm. Nah, ini yang terjadi ini yang disaksikan Dok itu adalah bersamaan dengan salah satu acara semacam itu ya. Jadi pada saat Dok itu datang di suku Vayu itu ada acara tukar
pengantin perempuan itu gitu ya. Yang dihadiri oleh ya beberapa puluh lah ya, beberapa puluh orang Vayu. Loh ya, kalau bagi kita itu beberapa puluh atau beberapa lusin itu ya itu kan ya biasa-biasa itu ya bagi kita itu. Tapi bagi orang Vayu ini adalah pertemuan yang Pesta. apa namanya jarang dan menakutkan. Loh kok menakutkan ini ya? Menakutkan karena para pembunuh mendadak mendapati dirinya Oke. berhadapan-hadapan dengan kerabat korban. Gitu. Ya, ini yang terjadi di Papua Mhm. gitu ya. Jadi kerabat misalnya ada orang laki-laki Vayu melihat orang yang telah membunuh bapaknya. Nah, anaknya ini mengangkat kapak dan menghambur ke pembunuh tapi dijatuhkan oleh teman-temannya gitu ya. Kemudian si pembunuh ini menghampiri putra korbannya yang tertelungkup di tanah sambil memegang kapak dan menjatuhkan kapaknya ke tanah. Wah, keduanya itu dipegangi. Nah, ini kayak drama itu dipegangi oleh masing-masing sampai jerit-jerit sampai kecapean loh itu serem itu loh. Nah ya, nah itu, nah para dan laki-laki lain loh, berkali-kali saling memaki, jadi laki-lakinya tuh saling memaki gitu ya, dan ini benar-benar gitu ya, dan ini terjadi antar keluarga gitu ya, yang keluarga yang ketemu kedua keluarga tunggal gitu ya, itu nah ketegangan ini berlanjut sampai beberapa hari. Sepanjang pertemuan. Jadi pertemuan itu berlangsung Hmm. beberapa hari dan beberapa hari itu tegang karena melihat orang lain yang membunuh bapaknya, membunuh anaknya gitu tuh. Tapi ya ini adalah bagian dari bagaimana mereka itu berinteraksi gitu ya. Mereka itu berinteraksi gitu ya. Itu itu yang terjadi itu ya. Nah, di Jared itu mengatakan orang-orang Vayu itu terdiri dari sekitar masyarakat Vayu itu atau ya orang Vayu itu ya nggak lebih dari 400 orang gitu ya yang tersebar di apa berkilo-kilometer rawa itu ya cuman keluarga tunggal yang hidup dalam satu rumah itu ya itu nah itu itu beberapa beberapa ratus kilometer gitu ya cuma dihuni oleh 400 orang. Sekali lagi itu Indonesia tahun 79. Ya, ya, ya. Aku sekali lulus SMA gitu ya. Itu ya, itu ya. Ya itu di Jawa tahun 79 itu sudah Ah, wis wah mewah. iya Menteri Pendidikannya Nugroho atau apa namanya Daud Yusuf itu ya. Oh, sudah ada P4 itu, pendidikan moral Pancasila karena PDAM Pancasila. pendidikan moral Pancasila itu tahun 76 masih namanya kewarganegaraan atau civic gitu ya. Nah, tahun 77 Hmm. diubah menjadi PMP. pendidikan moral Masyarakat PMP gitu ya. Nah, itu PMP itu. Kita sudah belajar modal dasar pembangunan lah gitu ya. Terus wah iya, Indonesia ada di tempat strategis itu. Wah, pokoknya narasi-narasi. Loh, itu di Papua itu masih ada suku Payu ya yang Masih ada kayak orang kayak ngene iki. bayangin aja itu ya. Mereka Ya, tidak ya. tersentuh oleh birokrasi atau apalah gitu ya. Buru-buru yang namanya koperasi, mereka itu masih bunuh-bunuhan gitu ya. Ya ini. Oh ini ono mana? Apa bener pernah bawa sapi? Enggak pernah. Aku itu bawa tali, cuman nggak tahu di ujung talinya itu ada sapi. Wes ya, sekali lagi. Lu tanya ya yang aneh-aneh. Pernah bawa sapi? Enggak pernah. Saya nggak pernah bawa sapi. Saya itu bawa tali, di ujung talinya itu ternyata ada sapinya. Itu, wes, sejak takon mana? Ya, nah itu ya. Jadi, tapi, yang membuat Jared dan Dove itu apa shock itu adalah kaget itu adalah tadinya tadinya orang-orang Vayu itu jumlahnya 2.000 gitu ya. Hmm. Dan tinggal 400. Karena apa? Karena bunuh-bunuhan itu tadi gitu. Bunuh-bunuhan itu ya, bunuh-bunuhan itu ya, itu bunuh-bunuhan itu adalah.
Ojo dibahas mana iki sapi iki. Ya, kene bahas suku Vayu. Tak ketang lho kon. Arek-arek iki yo. Nah, dari 20.000 orang itu ya populasi berkurang ya, berkurang akibat ya tadi yang tadi itu bunuh-bunuhan gitu. Nah, Rebutan sumber daya tetap Dar, faktornya. ya itu tadi itu. Jadi gini loh ya, bahwa rebutan sumber daya itu iya gitu ya. Rebutan sumber daya jelas lah itu ya. Mereka bunuh-bunuhan iya gitu. Tapi acara mereka bertemu itu Oh, yang itu tidak memicu juga tidak ya, jarang berakhir dengan saling bunuh gitu ya. saling Jadi bunuh. tidak tidak jarang berakhir saling bunuh itu yang membuat populasi mereka dari 2.000 sisa 400 itu ya. Ya, itu ya. Nah, itu ya dan pada akhirnya sebagai setelah Doh itu apa mendatangi suku Vayu itu ya ini menggambarkan bahwa misionaris itu ya eh, eh, penyebar agama itu pemberani itu gitu ya. Hmm. Pemberani disebutkan itu ya. Jadi eh, mengundang sepasang suami istri misionaris yang pemberani untuk hidup bersama mereka, orang Vayu itu. Ya. Dan pasangan ini hidup di sana selama 12 tahun dan pelan-pelan mereka itu membujuk orang-orang Vayu untuk meninggalkan kekerasan. Ya, keras. Ya. Dan orang-orang Vayu itu dibimbing ke dunia modern. Nah, ini Mulai dibimbing ke dunia modern inilah gitu. Di mana mereka menghadapi masa depan yang malah tidak tidak pasti gitu. pasti. Malah tidak pasti gitu ya. Ini karena kehidupan modern. Nah, ya itu banyak kelompok orang Papua dan ini sama dengan yang namanya di Indian Amazon yang sebelumnya tidak pernah berhubungan dengan dunia luar dan tidak pernah Hmm. ketemu masyarakat modern itu berkat para misionaris ini gitu ya. Ini berkat para misionaris mereka itu langsung kontak dengan dunia modern gitu dan setelah setelah misionaris datang, yang datang kemudian guru gitu ya, dokter gitu ya, paling nggak perawat lah ya gitu ya, birokrat, prajurit gitu ya. Itu biasa itu misionaris itu datang misi kami menyebarkan ini dengan apa namanya menyebarkan kasih sayang gitu ya. Setelah itu yang datang guru, dokter, prajurit lah mulai. Itu di mana-mana. Nah, ini juga gitu ya. Jadi setelah misionaris yang datang ya guru, dokter, birokrat, tentara gitu ya. Nah, penyebaran pemerintah dan agama itu memang saling terkait ini ya, sepanjang sejarah yang tercatat gitu loh ya. Itu. Jadi itu tidak bisa dipisahkan antara yang namanya apa penyebaran kekuasaan dan agama dalam sejarah yang tercatat loh ya itu Hmm. ya. Dalam sejarah yang tercatat, yang nggak tercatat ya sakarep atau yang disampaikan dengan narasi yang lain ya sakarep gitu ya. Datang mengajak dengan lemah lembut ala pret gitu ya. Itu kan narasi, tapi yang tercatat dalam sejarah ya ini gitu ya. Ya, Nah, ya. dalam kasus yang terakhir ini ya, Pak Payu, orang Payu itu penyebaran itu itu seperti yang akhirnya terjadi ya atau dengan ya pemaksaan ya maksa itu ya berlangsung damai ya ujung-ujungnya ya maksa itu. Nah dalam Hmm. kasus yang terakhir ya dalam kasus Payu ini ya seringkali pemerintah yang mengorganisasi penaklukan dan agama menjustifikasinya gitu ya. Sama lah kita ngomong tentang Hernan Cortés kemarin gitu ya. Mereka menaklukkan, tapi agama dijadikan justifikasi. Muter-muter tuh. Oh, Aman. wes aman. Oke ya. Nah, ini nama muter-muter biasanya nggak kena. Ya itu ya itu tadi ya.
Ya itu tadi. Jadi yang namanya eh, pernah ya sama dengan Hernan Cortés ngomong ke orang-orang ya, apa namanya Amerika. Kalau nggak ada saya, kalian masih menyembah matahari gitu Mhm. ya. Jari ini wong Indian, bro, matahari ada beneran bro gitu. Hernan Cortés, kalau tidak ada kita, kalian masih menyembah matahari. Katanya orang Indian, bro, matahari ada beneran bro. Gitu. Nah, itu. Giring Ya, iso. itu ya gitu itu ya itu jadi ya dengan maksaan. Jadi yang namanya apa namanya apa yang namanya sekali lagi pemerintah yang mengorganisasi penaklukan agama menjustifikasinya. Ya. Ini adalah wah, duet maut lah ya ini. Duet maut antara yang namanya pemerintahan dan agama. Ya meski ya di sini disebutkan walaupun yang namanya kaum nomaden dan suku minoritas itu ya sekali-sekali lah ya bisa apa namanya melawan balik itu ya. Ya melawan balik itu ya. Melawan agama dan apa pemerintah dan agama baru itu ya. Tapi ya kecenderungan selama 13.000 tahun terakhir ini nomaden dan suku minoritas itu selalu kalah itu. Kalau kalah. Kalah itu ya. Kalah. Dan pemerintah yang membawa agama baru yang lebih besar itu ya menjadi apa namanya? menjadi pemenangnya gitu. Nah, ya itu yang namanya ya hukum dunia ini ya gini itu ya gitu. Nah, di sini disebutkan juga yang iyalah ya Ya, itu. ya. Eh, Ya itu ya. Jadi ya disebutkan ini ya di buku ini pada akhir zaman es itu ya. Sebagian besar populasi dunia itu hidup dalam masyarakat yang ya seperti orang-orang Vayu itu ya itu. Ya Hmm. seperti orang-orang Vayu itu ya. Pada saat itu tidak ada orang yang hidup dalam masyarakat yang kompleks seperti sekarang itu. Bahkan pada tahun 1500 Masehi itu. Jadi masih kurang dari 20% wilayah daratan dunia itu yang dibagi-bagi eh, oleh perbatasan negara gitu ya. Ya itu ya. Jadi yang jelas apa ya di Eropa ya di 1500 itu ya orang Romawi sudah apa orang Romawi, orang orang Sumeria, orang Babilonia itu sudah membagi-bagi negara gitu ya. Jadi tahun 1500 kurang dari 20% wilayah daratan dunia itu dibagi-bagi oleh perbatasan menjadi negara-negara yang dikelola oleh birokrat ya dan diatur dengan hukum gitu ya. Ya, tapi kalau sekarang ya seluruh daratan ya kecuali Antartika ya. Kecuali Antartika itu sudah dibagi-bagi ya, sudah dibagi-bagi itu ya. Dibagi-bagi itu ya. Nah, eh, keturunan masyarakat-masyarakat yang terlebih dahulu memperoleh pemerintahan itu terpusat dan agama yang terorganisasi, akhirnya ya mendominasi dunia modern itu ya. Hmm. Ya, jadi ya itu. Ya, ya itu memang gitu. Itu adalah apa namanya? Yang namanya apa namanya? Hukum dunia ya gitu ya. Hukum dunia ya gitu. Jadi keturunan masyarakat-masyarakat yang lebih dahulu menguasai pemerintahan dan agama itu yang menjadi pemenangnya, yang mendominasi itu. Sama itu ya. Keturunan kerajaan Inggris mendominasi itu. Ya, keturunan apa namanya? eh, apa namanya? Keturunan yang apa? Yang menguasai duluan itu, keturunan orang-orang Romawi menguasai. Keturunan orang-orang Prancis ya menguasai gitu. Jadi jajahan Hmm. Inggris, jajahan Prancis dikuasai oleh apa gitu. Ya dikuasai oleh orang-orang eh, yang dikuasai orang-orang yang ini yang apa namanya yang sudah yang terdahulu mendapatkan eh, menjadi pusat pemerintahan dan agama gitu. Nah,
kelompok-kelompok Vayu itu ya, dan negara-negara modern itu, bayangin aja, kelompok-kelompok Vayu itu, dan negara-negara modern, tahun 79 itu merepresentasikan ekstrim yang berseberangan, gitu ya, Mm. pada spektrum Ya. masyarakat. Bayangin, tahun 79, orang Vayu yang seperti itu, bandingkan dengan misalnya, jangan Indonesia ya, Indonesia, nggak usah sama Perancis, sama Indonesia aja kontras itu ya. Suku Ya. yang namanya orang-orang Vayu itu hidup di Indonesia gitu. Hidup di Indonesia. Padahal saat itu ya di Jakarta ini sudah ada kabinet pembangunan dua gitu. Ya, wah, ya ada kabinet pembangunan kabinet pembangunan tiga itu. Ya. Ada kabinet pembangunan tiga tahun 70. Bayangin aja itu ya. Jadi birokrasi yang ada di mana di apa di mana di Jakarta itu sangat sangat kontras dengan yang ada di Irian ya di Irian Jaya waktu itu yang merupakan bagian dari Indonesia gitu ya bagian dari itu lah apalagi kalau dibandingkan dengan misalnya di Inggris atau Ya. di Perancis Di Eropa gitu Barat ya. di Eropa Barat itu ya jadi yang namanya gambaran ini adalah spektrum masyarakat manusia itu antara yang ekstrem kanan dan yang ekstrem kiri itu spektrumnya banyak. Masyarakat Amerika modern dan orang-orang Wayu ya, ini berbeda banget itu. Dalam hal misalnya ada atau tidaknya polisi yang profesional gitu. Ada kota ndak, ada uang ndak gitu ya. Perbedaan Hmm. antara kaya dan miskin di masyarakat Wayu ya nggak ada, KB miskin gitu. Semua miskin gitu ya. Adanya banyak lembaga politik loh. Bayangin aja di Indonesia ada DPR, MPR gitu ya. Ya, Hmm. dan sebetulnya orang Vayu itu berhak milih DPR gitu ya. Waktu itu ya. Tahun 77 Ya. itu sudah ada Golkar, sudah tahun 77 itu pemilu sudah partainya tiga. Golkar, P3 sama PDI gitu ya. PDI. Ya, harusnya orang-orang Vayu itu berhak milih gitu. Tapi kan enggak. Jangankan milih, wong ketemu koncone kampleng-kamplengan gitu ya. Ngerti wae ora. Lah iya gitu ya itu. Ya, ya. Itu ya, itu nah, tapi apakah semua lembaga itu muncul bersama-sama? Itu pertanyaan Yali gitu ya. Pertanyaan Yali sama lah ya, itu pertanyaan Yali. Apa kita menyimpulkan? Nah, biasanya eh, ataukah muncul sebelum yang lainnya? Jadi lembaga ini pertanyaannya Jared adalah apakah lembaga-lembaga seperti itu tuh muncul secara bersama gitu. Nah, nah itu seperti biasa Jared Diamond itu menyimpulkan jawaban ini dengan cara membandingkan masyarakat modern di berbagai tingkat organisasi yang berbeda dengan ya mengkaji catatan-catatan tertulis ya atau bukti-bukti arkeologis tentang masyarakat ya zaman dulu dan dengan Hmm. mengamati bagaimana lembaga-lembaga masyarakat itu berubah sesuai dengan jalannya waktu gitu ya. Ini adalah khas ya apa namanya pendekatan Jared itu ya. Itu ya ahli antropologi budaya itu mencoba menjabarkan keanekaragaman itu ya. Keberagaman masyarakat manusia itu biasanya itu memang membagi masyarakat manusia itu menjadi sekitar 6 lah ya. 6 kategori gitu ya, menjadi 6 kategori. Oke. Ya, untuk mendefinisikan tahap-tahap keberlangsungan evolusioner gitu ya. Ya, Hmm. apapun lah itu atau perkembangan gitu ya itu. Ya, ini ada alasannya itu ya. Itu ada alasannya. Yang pertama karena setiap step itu atau tahap itu ya itu berkembang dari tahap sebelumnya nggak mungkin lompat gitu ya ini alasannya nggak mungkin lah ada mendadak ada DPR MPR nggak ada tuh pasti ada Ya, ya. perubahan Ada gitu ya batu pijakannya ya. ada jadi kenapa di Indonesia itu kenal kemudian ada ini apa namanya
pembagian kekuasaan itu apa namanya? Legislatif, eksekutif dan yudikatif itu ya. Yudikatif itu. Itu ya, itu tentu tidak bisa yang taken for granted mak glodak seperti ini ya. Enggak, berlangsungnya lama itu ya. Berapa lama dari yang namanya masyarakat Jawa yang dalam kerajaan, kemudian Hmm. masuklah orang-orang apa namanya Hindia Belanda, menetapkan namanya Hindia Belanda menjadi negara resmi gitu ya, negara resmi. Terus kemudian mereka belajar berorganisasi gitu ya, jadi lurah, jadi camat itu ya, dari camat terus mengenal ilmu-ilmu ekonomi dan kemudian memilih memilih membentuk satu bentuk politik gitu ya, itu yang itu tadi trias politika gitu ya, itu tidak tidak taken for granted mak glodak begitu, ada panjang sejarahnya gitu. Salah satunya yang sering jadi narasi adalah berdirinya Budi Utomo ya gitu ya, ya ya itu misalnya gitu. Lu padahal kan Ya. ya sebetulnya masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa itu belajar berorganisasi ya bukan hanya dari Budi Utomo. Kenapa? Loh, Hmm. zamannya Dendels menjadi gubernur jenderal itu ada gubernur gitu ya. Ada lurah, ada camat, ada bupati, ada wali kota gitu. Lah semuanya orang pribumi. Mereka belajar berorganisasi. Ya mereka belajar. Jadi kalau simplifikasinya bahwa orang-orang Indonesia itu belajar berorganisasi dari Budi Utomo. Lah ya enggak lah ya itu. Terus mereka sudah bisa apa mempunyai kereta api gitu ya. Sejak zaman Hindia Belanda itu. Mereka kereta menjalankan perusahaan atau maskapai kereta api, menjalankan maskapai apa namanya? Pelayaran itu. Loh itu kan mereka belajar berorganisasi sebetulnya ya. Hanya saja terus kemudian ya ada belokan sejarah gitu ya, ada Perang Dunia Kedua gitu, mendadak Indonesia merdeka gitu. Terus kebingungan harus milih apa gitu. Bingung gitu. Membuat yang namanya Undang-Undang Ya, ya, Dasar. ya. Undang-Undang Dasar 45 gitu. Loh, kalau kita melihat di aturan peralihan dan aturan tambahan, kan disebutkan undang-undang ini adalah undang-undang sementara gitu. Dan akan coba bukalah itu peraturan. Coba siapa yang pernah lihat undang-undang dasar dari pembukaan sampai sampai habis Ya, itu. Itu kan disebutkan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang sementara darurat. Ya nanti akan di apa namanya? Akan diubah pembaruan disusul. ya itu. Lah sampai sampai sekarang Undang-Undang Dasar 45 itu. Undang-Undang Dasar bahkan itu ya, bahkan tahun ini ya Orde Baru itu plek-ketiplek enggak ada amandemen. Ya. Yang sekarang itu sudah di amandemen pada saat zaman zaman Oke. reformasi itu. Loh itu tahun 79 itu, wah kita harus melaksanakan undang-undang secara murni dan konsekuen. Loh gitu narasinya gitu. Ya, nah, tapi sekali lagi, tapi apa apa namanya? Tapi sekali lagi, kalau yang namanya bentuk pemerintahan itu ya tidak tidak taken for granted begitu gitu. Kalau kita belajar dari Indonesia saja itu kemudian ada yang namanya MPR, terus kemudian membentuk Dewan Konstituan, dibubarkan oleh Presiden gitu ya. Dewan Konstituan tugasnya apa? Bikin undang-undang dasar. Pirang-pirang tahun nggak selesai-selesai. Dibubarin sama Pak Karno. Kita kembali ke undang-undang dasar 45 gitu ya. Wah, ruwet lah gitu ya. Dan kemudian terjadi pemberontakan G30 SPKI gitu ya. Nah, yang namanya terus kemudian ada MPRS. Lah, pembentukan lagi berubah lagi. Terus kemudian apa namanya tahun 71 pemilu. Pemilu apa namanya partainya banyak gitu ya. Nah, tahun 77
disingkat di apa? Sederhanakan. Disederhanakan jadi 3 gitu. Loh, itu kan tidak taken for granted, tidak mak gelodak gitu. Ya. Ada, nah sama gitu ya. Jadi kalau yang namanya ahli-ahli antropologi itu apa tahap-tahapannya itu dibuat itu ya karena setiap tahap itu berkembang itu ya garis pembatasnya itu enggak jelas itu. Ya enggak jelas. Mm. Cuman ya dibagi tahapnya gitu. Misalnya ini alasannya Jared itu jelas itu. Oke. Jelas itu. Misalnya orang berusia 19 tahun. Ini remaja atau dewasa muda? Loh kan ya itu ya. Itu kenapa yang namanya dikelompok-kelompokkan itu. Yang kedua alasannya adalah urutan perkembangan itu tidak selalu seragam gitu ya. Ya, maka contoh-contoh yang dikelompokkan dalam tahapan-tahapan itu heterogen itu ya. Nah, tapi terlepas dari itu tahap-tahap yang diberi batasan, ya suka-suka sih sebetulnya. Ini disebutkan batasannya itu ya Mm. suka-suka itu. Jadi jalan pintas ya ya yang berguna itu untuk menjelaskan perubahan. Maksudnya itu ya dari maksudnya ini loh, maksudnya itu dari masyarakat pemburu pengumpul yang seperti suku, yang orang-orang Fayu itu, terus menjadi masyarakat yang punya DPR MPR seperti di Jakarta itu perkembangannya itu ya tadi tentu saja tidak batasannya tanggal sekian Fayu kena ya enggak Enggak. gitu ya enggak Oke. gitu ya. Nah di sini nah ini di bab ini juga di awal-awal bab ini yang menjadi pegangan si siapa namanya Yuval Noah Harari untuk menjelaskan masyarakat-masyarakat yang disebut sebagai masyarakat atau disebut sebagai dasar dari apa namanya eh, intersubjektif reality itu ya dalam hal Mm. bermasyarakat gitu ya. Jadi akhirnya dengan alasan yang tadi itu ya, yang bertahap tadi itu akhirnya si Jared itu menyederhanakan kelompok masyarakat gitu ya. Yaitu kelompok masyarakat itu dibagi menjadi 4 kategori sampai sekarang ya. Yang pertama itu muter-muter wes, mari aman. Oke, ya wes itu ya. Itu tadi. Jadi apa Jared Diamond itu membagi klasifikasi jadi 4. Jadi Yang 4. pertama, Oke. 4 adalah sebetulnya yang disebut yang pertama itu tidak dimasukkan yang namanya keluarga itu, family itu ya. Mm. Tapi beberapa family itu akan membentuk band atau band kalau dalam buku ini disebutnya band ya. Ben. Band itu ya Kawanan. kawanan. Tapi kalau apa namanya si Yuval Noah Harari menyebutnya sebagai flock ya, Oke. gerombolan gitu, flock gitu. Nah, beberapa band atau beberapa flock itu ngumpul menjadi suku, tribe gitu ya. Tribe gitu. Terus. Nah, tribe gitu. Nah, tribe itu beberapa ngumpul menjadi chiefdom gitu. Chiefdom itu Mm. bahasa Indonesianya apa? Kedatuan bahasa Indonesianya gitu. Kedatuan. Contohnya kedatuan itu apa? Jawa gitu. Loh, Jawa itu kan terdiri dari banyak suku ya. Ada Mm. suku Arek gitu ya. Kalau di Jawa Timur itu ada beberapa suku. Arek. Arek itu Arek itu apa? Arek itu daerah itu loh yang ngomongnya arek gitu ya. Itu Surabaya, Mojokerto, Malang itu ya. Itu daerah arek itu, daerah arek itu. Sementara daerah selatan itu mulai dari apa namanya Madiun, Magetan, Madiun, terus kemudian Tulungagung, Trenggalek, Kediri gitu ya, sampai Blitar, sampai yang namanya mana Banyuwangi itu Mataraman itu. Mataram itu. Mm. Ngomongnya ya kowe-kowe gitu kayak kayak orang-orang Mataram gitu ya. Dan sukunya beda-beda gitu ya. Itu chiefdom. Jadi Jawa itu bisa dikategorikan sebagai chiefdom gitu.
Terus chiefdom itu diikat oleh yang namanya state State, gitu ya, negara gitu. Nah, negara. kawanan atau yang namanya band atau vlog itu adalah masyarakat yang paling kecil, biasanya terdiri dari 5 sampai 80 orang gitu ya. Ya, itu yang disebutkan. Nah, biasanya yang gini-gini itu gampang punah gitu ya. Ya, ya Hmm. gampang punah. Band itu gampang punah gitu. Sekarang kawanan yang masih hidup secara otonom itu ya hanya ditemukan di bagian-bagian terpencil di Papua gitu ya, di Amazon gitu ya. Itu kecil aja gitu. Nah, yang punah ya banyak gitu ya. Banyak itu pygmy Afrika itu Hmm. udah lah ya Hmm. gitu. Pemburu pengumpul di Afrika itu Bushman itu. Bushman itu juga apa namanya? Ya sudahlah ya. Bushman itu yang ada di itu loh, yang ada di apa film apa namanya? The God Must Be Crazy itu loh. Ya, itu. Bushman itu, suku Bush itu. Aborigin. Nah, aborigin itu kan juga kelompok ya. Mereka itu band gitu ya. Orang-orang Eskimo itu juga band gitu. Itu kalau nah di sini sih apa namanya seperti biasa Jared itu membuat tabel tabulasi itu ya. Hmm. Perbedaannya di mana? Kalau misalkan tuh kalau aku salah nanti dikoreksi ya. Antara yang Siap. namanya vlog, terus kemudian tribe, terus kemudian chiefdom dan state negara gitu ya. Kalau vlog atau band itu atau kawanan itu jumlah orangnya ya cuma beberapa lusin aja gitu. Kalau suku ratusan ya. Kalau Ratusan kalau chiefdom itu ribuan. Nah, kalau ribuan. negara itu di atas 50.000 gitu ya. Ini Ya. pengelompokannya Jared Diamond sih memang yang ngikuti oleh yang ngikuti dari apa namanya dari ahli-ahli antropologi gitu ya. Terus kemudian pola pemukimannya kalau vlog itu ya nomaden gitu ya. Ramadan. Ya kalau suku, nah karena suku itu tetap mereka itu suku itu ngumpulin berapa orang itu di satu desa gitu ya. Nah, yang namanya Karena kedatuan sudah ada itu, pertanian iya, juga. ya itu ada pertanian. Suku itu karena ada pertanian gitu ya. Nah, kalau kedatuan ya sama, ya satu Satu desa desa atau atau lebih. lebih gitu ya. Nah, kalau yang namanya negara itu ya tempatnya tetap, terus banyak desa, banyak Banyak kota gitu. Itu kota. adalah pola pemukiman. Nah, kalau yang namanya dasar hubungan itu ya, dasar hubungannya itu. Kalau yang namanya vlog itu ya, yang namanya kawanan itu ya hubungannya kekeluargaan itu ya, kekeluargaan. Jadi sebetulnya undang-undang Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 1 itu itu kayaknya untuk vlog gitu ya gitu. Itu untuk vlog, bayangin aja. Ya, ya, Iya sih. perekonomian di Indonesia dibentuk sebagai usaha bersama sebagai atas asas kekeluargaan. Keluarga siapa? Ya keluarga saya gitu. Nah, ya itu Aduh. kekeluargaan gitu. Kalau suku itu klan ya, klan-klan berbasis keluarga. Bani Hasyim misalnya gitu ya gitu. Itu adalah klan gitu ya. Jadi dalam satu suku itu tentu ada klan itu. Nah, klan itu berbasis kekeluargaan. Nah, kalau kedatuan itu ada kelas itu. Ada kelas. Dasar hubungannya itu kelas itu. Misalkan ya tadi itu kelas apa tadi? Kelas apa namanya? Misalnya apa namanya? Oh, sudra gitu ya. Ini kelas ini masyarakat petani ya, orang pidak pedaraan lah, oh, ya. Orang rakyat jelantah lah gitu. Rakyat jelantah gitu. Itu kelas Kelas dan dan kediaman iya ya. kediaman jelas itu. Kalau kediamannya itu di pusat Nah, kekuasaan gitu ya udah jelas mereka itu orang ini ya itu. Nah, negara ya sama, itu adalah kelas dan kediaman. kelas dan Tentu ada kediaman. masyarakat birokrat, anaknya teknokrat lah gitu ya. Hmm. Anaknya guru lah gitu ya. Udah jelas gitu. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai apa namanya sama orang apa ini kalau bahasanya Indonesia entitas dan bahasa itu kalau Ya, kawanan itu itu tadi biasanya bahasa. bahasanya satu gitu ya. Dalam waktu suku itu juga satu, kedatuan juga satu gitu ya. Bayangin aja, orang sak Jawa itu meskipun dialeknya beda-beda tapi bahasanya bahasa Jawa Itu gitu. satu. Ya, Ya.
bahasanya bahasa Jawa gitu. Meskipun ya kadang-kadang kalau orang Surabaya ketemu orang Solo ya bingung itu. Orang Solo bilang, iki mlebune metu ngendi gitu ya. Ya gitu. Ya orang Solo ngomongnya, iki mlebune metu ngendi jarine arek Surabaya. Sik ta lakon iki kate mlebu apa kate metu ngono. Ya gitu. Itu adalah bahasanya sama. Ya kalau bahasa kedatuan itu bahasanya ya sama. Tapi kalau Satu juga. negara bahasanya biasanya satu atau lebih gitu ya. Orang Indonesia itu bahasanya banyak gitu ya. Bahasa Jawa dengan bahasa Sunda oh beda gitu ya, Ya. beda gitu. Kalau bahasa Jawa atos itu yo keras gitu. Kalau orang orang Sunda bilang atos sudah gitu. Makanya ada orang misalnya orang Sunda mau antri toilet di kereta api gitu ya, di kereta api yang masuk orang Jawa gitu. Keluar orang Sundanya tanya, "Atos Pak," gitu ya. "Atos Pak," itu. Katanya Oh, oh, orang Jawa, atas. "Mencret kok atos, atos dasmu iku." Ngono. Ya itu adalah perbedaan bahasa gitu Oke. ya. Nah, ini dalam keanggotaan. Sekarang itu dalam pemerintahan. Perbedaannya apa kalau dalam pemerintahan? Misalnya dalam pengambilan keputusan kepemimpinan gitu ya. Kalau kawanan itu egaliter, tidak ada dalam kawanan itu pemimpin itu nggak ada. Pemimpinnya itu cair, misalnya dalam berburu kamu aja yang mimpin gitu ya, itu ya, kamu ya gitu itu. Egaliter, nggak ada pemimpin itu nggak ada gitu ya. Nah tapi Hmm. kalau yang namanya suku itu ada sih suku yang egaliter gitu ya. Tapi biasanya ada orang kuat dalam suku itu ya. Biasanya gitu ketua suku, kepala suku gitu ya. Itu ada Hmm. egaliter tapi ada orang-orang kuatnya gitu. Itu suku. Nah, tapi kalau kedatuan, nah ini bentuk pengambilan keputusannya itu tersentralisasi dan warisan itu ya. Ya. Warisan itu ya. Itu ya, itu. Nah, kalau negara apalagi kalau negara nggak mengenal warisan ya, tersentralisasi gitu. Realisasi. Nah, kalau dalam kawanan birokrasi itu nggak ada ya. Oke. Suku juga nggak ada birokrasi gitu. Nah, di kedatuan ada tapi dikit gitu ya. Ya, beberapa lapis saja gitu. Nah, kalau di negara, wah namanya birokrasi itu Banyak. bertingkat-tingkat itu ya, banyak lapis. Kalau dalam kawanan itu monopoli kekerasan dan informasi itu nggak ada itu ya. Nggak ada. Monopoli kekerasan dan informasi itu nggak ada itu, nggak ada. Semua mempunyai itu. Terus suku juga nggak ada Hmm. itu. Lah di kedatuan ada itu kekerasan itu. Jadi yang pusat itu meng- berkeras kepada bawahannya itu harus apa namanya upeti gitu ya. Makanya Chiefdom itu ya tadi itu ya, Chiefdom di Jawa pernah yang namanya Pak Trunojoyo berontak terhadap Mataram gitu ya itu. Ya itu berontak itu. Nah, kalau di kedatuan jelas ada lah ya memonopoli kekerasan dan informasi dia dia apa namanya? Dikuasai oleh pusat itu ya. Bahkan yang namanya apa namanya Raja Mataram itu terus kemudian informasinya adalah membuat informasi dalam mereka adalah keturunan Ken Arok loh ya gitu. Jadi bayangin aja jadi mereka itu membuat informasi bahwa dirinya itu berhak jadi pemimpin jadi raja itu keturunan Ken Arok sekaligus bukan hanya Ken Arok dia itu keturunan Ratu Kidul loh gitu itu keturunan Ratu Kidul sekaligus suaminya Ratu Kidul sembuh lah ya gitu itu tapi bagaimanapun juga itu adalah monopoli informasi gitu kedatuan Ya, ya. negara ya sama gitu Sama. nah kalau apa namanya resolusi atau mencari Resolusi jalan konflik. jalan keluar konflik itu ya, kalau pada kelompok itu ya informal ya nggak Informal. formal gitu ya suku ya tidak formal, kedatuan tersentralisasi gitu ya. Tersentralisasi. Aturan-aturan yang ditentukan oleh Mataram misalnya gitu ya. Adat Orang-orang ya berarti ya. orang-orang Jawa, orang-orang apa namanya orang-orang Madura waktu itu ya harus ngikuti. Makanya mereka berontak misalnya Trunojoyo memberontak terhadap Mataram gitu ya. Karena itu dianggap kedatuannya gitu ya itu. Oke. Itu ya. Nah, kalau kedatuannya Negara. tersentralisasi. Jadi misalnya ada masalah konflik gitu ya.
konflik misalkan Trunojoyo atau apa ya, Untung Suropati melakukan pemberontakan, namanya pemberontakan. Kalau yang namanya pemerintah pusat itu mengalami itu, dia memadamkan pemberontakan gitu ya. Hmm. Ya itu. Ya gitu. Ini tuh tersentralisasi. Lah, di negara ya konflik itu macam-macam. Kalau konflik sosial kecil itu ya ada hukum di situ dan ada hakim gitu. Hakim yang milih siapa loh ya orang-orang sentral gitu ya gitu. Hmm. Ya itu. Nah, hierarki dalam hunian nggak ada gitu ya. Hierarki hunian tuh nggak ada Di gitu. kawanan nggak Di ada. kawanan nggak ada. Di suku juga nggak ada sih Juga nggak gitu ada. ya. Biasanya suku kan nggak ada. Daerah elit gitu nggak Hmm. ada gitu ya. Ya Betul. itu. Ya kalau di kedatuan ada itu. Ada desa yang lebih makmur gitu ya. Ada yang desa utama biasanya terus tempat pemimpinan kedatuan itu desanya desa utama. Nah, di negara ada yang namanya ibu kota gitu ya. Kota. Nah, ibu kota ini adalah eh ya ini adalah setidaknya sampai 40.000 tahun yang lalu itu kita itu ya kawanan gitu ya. Kita Hmm. ini masyarakat pemburu pengumpul gitu ya. Dan sampai sekarang ya mulai ada suku itu adalah 11.000 tahun yang lalu. Mulai ada yang namanya peradaban. Tapi sampai sekarang orang-orang Fayu itu kemungkinan besar masih ada yang seperti itu yang ada di Papua. Oke, ini kurang 3 menit ini tak selesaikan sampai di sini dulu aja nanti kita lanjutkan bagaimana Jared Oke. Diamond itu menjelaskan evolusi dari pemerintahan terus kekuasaan dan agama. Oke. Siap. Bikin pertanyaan Apa? acak gak apa-apa ya. Gak apa-apa, Dok, jika ada Cai. pasangan incest, apakah pengaruh bagi keturunan ya? Incest. Incest pengaruh dari keturunan. Ya nggak apa-apa gitu ya. Pengaruhnya Ada ya, pengaruhnya nggak bagi keturunan? lu kalau pengaruh ya ada lah tuh gitu ya. Pengaruh ya ada. Pengaruhnya misalnya warisan nggak jatuh ke tangan orang itu kan pengaruh. Loh, Oke. pasangan Ya, incest itu ya. dilakukan oleh Betul. raja-raja Romawi dan raja-raja atau faroh-faroh Mesir itu. Mereka menikahi adiknya sendiri, menikahi kakaknya sendiri. Itu supaya apa? Loh, supaya kekayaan tuh nggak jatuh ke orang Nggak jatuh ke lain. Loh, orang itu lain. pengaruhnya itu ya. Jadi itu berpengaruh. Keputusan untuk menikahi adiknya sendiri itu adalah keputusan politik itu. Ka- Kalau Bahwa yang kalau dari namanya ada segi kesehatan, kesehatan itu, ya itu kan karena pernah ada Ratu Inggris yang menikah dengan orang dekatnya itu anaknya sakit semua gitu ya. oke. Anaknya sakit macam-macam gitu ya. Tapi itu satu dari sekian banyak Ratu Inggris gitu. Loh ya gitu. Kalau kita ngomong tentang statistik, ya Ratu Inggris ini sial aja gitu. Hmm. Oke, terus ini. Dok, kalau semua agama dihapuskan, apakah kehidupan manusia akan tetap sama? Gini loh ya, agama ini bertahan ribuan tahun, berarti Ada gunanya. bermanfaat. Bermanfaat jelas itu loh ya. Udah jelas yang namanya agama ini bertahan ribuan tahun. Yo gonta-ganti agama, gonta-ganti Tuhan. Wis biasa iku gitu ya itu. Hmm. Tapi karena agama itu selalu ada, Tuhan itu juga silih berganti ya tetap ada. Secara evolusioner berarti bermanfaat itu. Untuk apa? Ya untuk mengikat kelompok gitu ya. Itu yang jadi kalau agama ini dihilangkan, apa yang terjadi? Lu ya enggak tahu. Kamu itu kan kita sudah bilang kita nggak bisa ngeramal gitu ya. Tapi, oh iya, tapi kalau seandainya bilang itu dari dulu nggak ada agama, mungkin besar manusia ini sudah punah itu. Kemungkinan Iya, besar iya, Homo iya. sapien ini Kemungkinan besar. punah. Jadi agama itu bermanfaat untuk keberlangsungan hidup sampai Homo sapien Oke, sekarang. Tuh. Jangan sekarang. selingkuh tuh, wes. Oke. Oke, siap. Matur Ya, suwun. oke. Oke, ya. Dilanjut part 2 Dilanjutkan. ya. Ya, oke. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih Pak Dokdes. Lanjut part 2 kalau situ.